Dan selanjutnya saya pernah membaca ya bahwa tidak ada zona kenyamanan pada saat kita ingin tumbuh atau berkembang dan atau ya ingin mengembangkan kemampuan lah, dan sebaliknya tidak ada zona pertumbuhan di dalam zona nyaman. Itu bagaimana Pak Arief mengartikan dari kalimat tersebut? Jadi di zona nyaman itu tidak ada pertumbuhan. Karena apa? Dia bisa mengontrol dirinya. Orang yang berada dari zona nyaman itu suka dengan dia bisa kontrol lingkungan. Begini aja udah enak kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yudhistira Dipinto bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Bincang Santai, podcastnya di Pengadilan Agama Muara Bulian. Dan hari ini tamu yang akan kita ajak bincang-bincang sangat spesial. Kenapa? Karena beliau adalah seorang founder atau kita biasa menyebutnya presiden, ya, presiden tanda kutip. Adalah seorang pendiri dari sebuah komunitas, ya, berani keluar dari zona nyaman. Dan beliau juga adalah seorang sekretaris Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau adalah Dr. Andes Arief Hidayat, SHMM. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sebelum kita memulai bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, kami telah menyiapkan video profil beliau. Dan selamat menikmati. Dr. Andes Arief Hidayat, SHMM. Kota Bumi Lampung, 1968. Visi, menjadikan hidup lebih bermakna dengan menyertakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Misi, mengimplementasikan nilai dasar 4R, selalu memberi, menerima, mengingatkan, dan menguatkan. Jenjang karir, sejak tahun 1993 sampai sekarang, mengabdi sebagai ASN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pernah bertugas di wilayah Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan wilayah DKI Jakarta. Pengalaman organisasi: HMI, DPD KNPI Provinsi Lampung, DPD Granat, DPD KMA, PPS Provinsi Lampung, Permed Majalah Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Sejak tahun 1998, sudah mulai aktif menulis dan mengelola koran kampus. Karya buku sebagai berikut. 1. Sistem kerja lembaga peradilan. 2. Manajemen resiko lembaga peradilan. 3. Jangan terjebak di zona nyaman. 4. Hanya 54 km, Anda dapat mengubah dunia. Founder of BKDZTN. Sebuah gerakan, non-profit, untuk perubahan. Kunjungan luar negeri: Singapura, benchmarking, Arab Saudi, comparative study, Sydney, Family Court of Australia. Kegiatan BKDZTN, donasi peduli sesama, hingga talk show bincang santai, bersama komunitas BKDZTN dari berbagai tempat di wilayah Indonesia.
media komunikasi, media sosial. Facebook, @arif.hidayat.9404. Instagram, @arifhidayat.68. Twitter, @ariflampung. Email, ahir86@gmail.com. Empat buku, karya tulis Dr. Andes, Arif Hidayat, SH, MR. Founder of BKDZN. Salam 4M. Memberi, menerima, mengingatkan, dan menguatkan. Sekian dan terima kasih. Kami melihat di YouTube-nya Badilak bahwa tanggal 3 sampai dengan 5 November 2022, Badilak telah melaksanakan capacity building ya. Kira-kira bisa nggak dijelaskan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Pak Arif? Ya, terima kasih saya sudah diundang di podcastnya PM Muara Bulian. Dan ini sepertinya saya apresiasi karena apa? Perkembangan-perkembangan yang ada di masing-masing pengadilan justru memang harus disampaikan ke publik. Kenapa? Supaya publik tahu kita itu sudah berubah. Kembali ke pertanyaan, betul 3 sampai 5 November kemarin kami Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, seluruh aparatur di sana dari mulai Pak Dirjen sampai teman-teman PPNPN, kita adakan capacity building, dan tahun ini kita pilih Kota Semarang. Jadi kegiatan capacity building ini sesungguhnya udah 3 tahun sih kita lakukan. Oh, setiap tahun berarti ya? Jadi tahun pertama itu kita ke Bali, kemudian yang kedua itu kita ke Jogja, dan yang ketiga itu kita kemarin ke Sukabumi, dan ini yang keempat. Oh, yang Semarang ini keempat. Ya. Kenapa ada agenda kegiatan seperti ini? Capacity building adalah sarana refreshing teman-teman. Oke. Setahun kerja capek, ada satu adagium, satu quote, satu motivasi kepada kita, bahwa jika Anda lelah bekerja maka istirahat. Setelah istirahatnya dalam bentuk refreshing. Iya. Jadi capacity building itu selain refreshing tetap kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang tujuannya peningkatan kualitas kerja. Agendanya adalah kita mengundang motivator-motivator yang luar biasa handal. Di Semarang kemarin kita undang motivator, di Bali juga demikian, di Jogja, di Sukabumi. Jadi tetap diisi oleh support-support dari pihak luar untuk membangkitkan semangat. Nah, setelah capacity building kita masuk kerja semangat lagi. Nah, itu tuh. Segar lagi kita ya. Segar lagi. Dicas lah istilahnya kalau alat itu ya. Benar. Memang perlu program-program yang selain terkait dengan kinerja, tapi juga perlu refresh mentalitas dan pikiran pegawai. Betul. Oke, terima kasih Su. Dan yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa dalam bekerja kita membutuhkan bagaimana kita memimpin diri kita sendiri untuk bisa mencapai target baik secara pribadi maupun secara organisasi. Kita biasa menyebutnya self leadership ya. Nah, memang self leadership dibutuhkan untuk merespon tuntutan perubahan, ya, seperti pengadilan sangat banyak sekali hal-hal yang telah diperbarui, termasuk bagaimana untuk anak dan istri pasca perceraian itu juga sedang giat-giatnya kita lakukan, dan juga untuk mengembangkan eksistensi tentunya pengadilan bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan self leadership agar memang kantor bisa lebih maksimal dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Ya, yang pertama yang saya katakan bahwa membangun pengadilan itu tidak harus nunggu jadi ketua pengadilan. Membangun kantor itu tidak harus menjadi pejabat formal di situ, pimpinan formal. Nah, untuk menuju ke sana
pastikan kita bisa memimpin diri sendiri. Itulah yang disebut self leadership atau leading self, bahwa kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan baik. Ada paling tidak ada beberapa prasyarat yang harus kita penuhi dalam memimpin diri sendiri. Yang pertama itu pasti integritas. Jadi kalau kita tidak berintegritas, integritas itu apa ya? Integritas itu bisa kita definisikan yang baik-baik lah. Kejujuran ada di situ, tanggung jawab ada di situ, gitu loh. Selaras antara ucapan, hati, dan perbuatan, gitu antara ucapan dan perbuatan itu garis lurus sama. Iya, betul. Itu integritas. Nah, kemudian yang kedua, untuk memimpin diri sendiri itu harus tangguh terhadap tekanan, hambatan. Jadi kalau sudah rapuh, ya repot memimpin orang banyak, memimpin diri sendiri aja nggak bisa gitu. Contoh konkretnya COVID. Kita dihadapkan dengan pandemi COVID yang tidak kelihatan, itu bisa merusak tatanan. Dan tidak dalam jangka waktu pendek, kayak lama ya. Betul. Kalau kita tidak tangguh menghadapinya, habis kita. Ternyata kita tangguh. Banyak solusi yang bisa kita temui pada saat pandemi berlangsung. Dan kegiatan kita normal-normal saja. Betul. Bahkan cenderung meningkat juga. Betul. Jadi COVID, hambatan itu bukan menjadi kendala untuk maju. Iya. Nah, betul sekali memang. Yang ketiga, itu kita harus optimis. Jadi memimpin diri sendiri itu harus optimis. Ketika kita punya satu gagasan, pasti bisa saya. Tapi kalau kita pesimis, biasanya pesimis ini mengajak kita untuk dulu kan pernah dicoba nggak berhasil gitu. Ini udah mulai ada rasa membuat gampang putus asa pasti. Jadi kita harus optimis. Kalau saya punya gagasan, maka pasti jadi gitu. Persoalan nanti jadi atau enggak, ya kita ulang lagi. Benar. Nah, yang terakhir pasti memimpin diri sendiri itu harus berani keluar dari zona nyaman. Betul sekali. Sederhananya berani. Sering dalam beberapa pertemuan udah tamat deh cerita berani keluar dari zona nyaman. Intinya berani keluar dari zona nyaman itu tidak pernah takut rugi, takut nggak dapat apa-apa, takut. Nah, itu berani keluar dari zona nyaman. Iya. Gitu. Karena memang dengan berani keluar dari zona nyaman juga lebih mengembangkan kemampuan kreativitas gitu ya. Karena memang pada saat kita sudah nyaman dengan keadaan, ya nggak ada lagi yang mau kita capai. Artinya memang untuk self leadership pertama kita harus tangguh ya. Kemudian integritas ya. Integritas, kemudian kita tangguh, optimis, dan berani keluar dari zona nyaman. Nah, ada satu lagi yang terlewat. Harus ikhlas. Betul. Tadi ini host ini nakal. Saya lagi berdiskusi, direkam, kemudian dipublish di media sosial. Nah, itu ikhlas, kita harus ikhlas. Iya. Kita ingin melihat spontanitas dari narasumber kita, karena memang reputasinya sudah tidak diragukan lagi karena sudah banyak sekali memberikan motivasi baik di lingkungan internal maupun di luar. Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya saya pernah membaca ya bahwa tidak ada zona kenyamanan pada saat kita ingin tumbuh atau berkembang atau ingin mengembangkan kemampuan lah, dan sebaliknya tidak ada zona pertumbuhan di dalam zona nyaman. Itu bagaimana Pak Arief mengartikan dari kalimat tersebut? Jadi di zona nyaman itu tidak ada pertumbuhan. Karena apa? Dia bisa mengontrol dirinya. Orang yang berada dari zona nyaman itu suka dengan dia bisa kontrol lingkungan. Begini aja udah enak kok gitu. Padahal kalau kita mau bertumbuh, kita harus keluar dari zona kenyamanan kita. Saya ingatkan, keluar dari zona nyaman itu nggak harus selesai dari pekerjaan. Pekerjaan kita tetap, tapi potensi lebih yang dititipkan Tuhan kepada kita, ini yang belum kita berdayakan. Kalau mau bertumbuh itu kan banyak hal, misalnya. Ketika kita dalam posisi sekarang sebagai apapun kita masih banyak bisa berbuat. Anda bisa nulis. Anda bisa nyanyi, buat album jangan tanggung-tanggung. Anda bisa memasak, buat resep yang paling enak.
Kemudian semua orang menggunakan resep kita. Kalau Anda atlet, ya jadi atlet profesional gitu. Jangan nanggung-nanggung. Tapi ketika Anda berada di zona nyaman seperti sekarang ini, selesai hidup Anda. Iya, betul. Karena memang pada saat kita nyaman itu mematikan semua hal ya, Pak Arif ya. Kita tidak ada lagi kecenderungan untuk ingin mencapai sesuatu, sehingga ya hanya diam di tempat tanpa ingin berbuat. Seperti itu. Baiklah Pak Arif. Dan ini nih, Pak Arif kan sekarang sudah ya bisa kami sebutkan jabatan nomor 1 se-Indonesia untuk di jajaran pengadilan ya, di bagian kesehatan tentunya. Dengan reputasi yang seperti itu, tentu saja secara tanda kutip target ke depan mungkin tidak sebesar kami-kami yang masih muda ini ya. Tapi Pak Arif masih ingin atau telah melaksanakan atau telah menciptakan sebuah wadah untuk kita-kita ini bisa untuk diperkuat untuk berani, karena memang untuk berani keluar dari zona nyaman tidak semudah yang kawan-kawan pikirkan, butuh keberanian karena harus melawan hati nurani. Nah, Pak Arif telah menyediakan ini semua buat kita komunitas berani keluar dari zona nyaman. Kira-kira apa yang ingin Pak Arif capai dengan komunitas ini, khususnya untuk ya kita-kita yang masih muda-muda inilah? Baik, gagasan lahirnya istilah berani keluar dari zona nyaman kan istilah lama. Sudah lama, benar. Comfort zone. Ya. Comfort zone udah banyak dibahas. Betul. Hanya saja baru sebatas literatur. Orang paham definisi, tapi tidak pernah berbuat. Betul. Nah, lahirnya gagasan berani keluar dari zona nyaman itu diilhami oleh kondisi faktual bahwa kita ini terjebak di rutinitas. Kalau dia seorang pegawai, pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang, rutinitas. Tidak bakal mengerjakan yang lain-lain. Nah, berangkat dari situ, kalau begitu kita harus keluar dari zona rutinitas ini, dari kebiasaan-kebiasaan yang memang ya sudah nggak perlu lagi belajar. Oleh karenanya, apa harapannya dengan komunitas ini? Adanya perubahan. Perubahan pasti dari perubahan itu kan meningkat. Dari yang 1 menjadi 2 menjadi 3. Kalau kata pepatah Arab, mohon maaf, boleh dikoreksi, hadis atau apalah, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya kan? Benar. Kemudian esok lebih baik dari sekarang. Oh, betul. Jadi harapannya seperti itu. Ada perubahan, ada peningkatan, ada hidup kita itu lebih bermakna gitu loh. Hidup kita ini dihadirkan Tuhan, dihadirkan Allah di muka bumi ini. Jangan lagi kita manusia yang sempurna seperti sekarang. Hadirnya semut aja pasti ada manfaat gitu. Ada maknanya. Jadi kita supaya bermanfaat lah, supaya bermanfaat kepada sesama. Semuanya bisa merasakan kedamaian gitu. Harapan saya itu aja, bahwa hadirnya berani komunitas ini, yuk kita berubah sama-sama gitu. Maka BKDZN nggak bisa sendirian berubah. Sepakat sekali. Tanggung jawab semua orang. Betul. Karena memang pada saat kita sendiri ya tidak ada tempat untuk saling menguatkan tentunya pasti. Makanya tagline-nya BKDZN itu saling memberi, menerima, mengingatkan dan menguatkan gitu ya Pak Arif ya. Nah, saya masih penasaran itu. Bagaimana Pak Arif bisa menemukan tagline yang sangat menyentuh dan membekas itu Pak Arif? Bisa nggak diceritakan? Jadi seiring berjalannya kegiatan-kegiatan yang ada di BKDZN, menginspirasi, kita belum punya arah kemana, sehingga terfikirlah, ini harus ada arah. Maka kita punya cita-cita, punya visi punya idealisme, bahwa berani keluar dari zona nyaman ini supaya hidup kita lebih bermakna. Catatannya harus menyertakan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu catatannya di sini. Dalam setiap aktivitas kita ya. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Tugas kita berproses. Urusan hasil campur tangan Allah di situ. Betul, benar. Nah,
untuk menjalankan ini tadi harus saling memberi, menerima, mengingatkan, menguatkan. Dari mana kok bisa dapat ini? Supaya mudah mengingat aja sebenarnya. Tapi ternyata setelah didalami, oh iya ya, ternyata ini nilainya universal. Sangat universal. Memberi, menerima, mengingatkan, menguatkan. Jadi tidak ada kajian mendalam. Nggak ada ya. Spontan saja. Karena memang setiap kata demi kata yang tersusun itu sangat memberikan arti yang berguna untuk kelompok atau tim lah ya. Dan ternyata promosi BKDZN, kampanye BKDZN ini masif. Ya. Tidak diprogram. Berjalan dengan sendiri. Berjalan dengan sendirinya. Contoh, kita buat buat kaos misalnya. Itu kalau 12 model ada. Ya, warnanya. Dan itu tidak pernah kita kondisikan. Yuk buat ini enggak? Iya. Ada yang buat cindera mata gitu ya. Cindera mata segala macam. Ya. Dan ini teman-teman rajin mempublishnya sehingga apa? BKDZN pernah diundang di Fakultas Ilmu Keperawatan UI misalnya. Iya, betul sekali. Untuk mengisi kelas motivasi ya. Iya. Terakhir kemarin kita diundang di PPI Dunia Region Tiongkok, Region Utara misalnya. Tiongkok ya, nggak main-main loh. Indonesia bukan level nasional lagi tuh Tiongkok. Orang tertarik barangkali bukan dengan saya, alangkah banyak motivator handal, tapi ingin yang baru. Nilai apa yang ditawarkan? Ini tawaran nilainya. Iya. Itu seperti itu. Dan saya dapat kabar ini bahwa memang kan beberapa kali kita sudah melihat buku-buku yang telah beredar ya dari kawan-kawan komunitas BKDZN, dan saya baru mendapatkan kabar ini bahwa akan ada buku yang akan segera launching ini. Bisa diceritakan nggak sedikit kisi-kisinya, Pak Arif? Jadi komitmen kita, teman-teman BKDZN, bahwa targetnya 1 tahun 1 buku. Okay. Kenapa kok lama benar? Artinya biar nikmatin dulu deh setahun buku itu, baca berulang-ulang. Dan uniknya buku BKDZN semakin dibaca semakin penasaran, baca ulang. Bahkan beberapa testimoni kawan-kawan yang baca ada yang sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Menarik. Buku kedua hanya buku pertama itu Jangan Terjebak di Zona Nyaman. Nah, buku kedua ini hanya 54 km Anda dapat mengubah dunia. Dan ini juga banyak dipakai oleh banyak orang, siapapun bisa pakai. Nah, tadi bocoran memang buku ketiga sebenarnya tahun depan harusnya. Harusnya tahun depan. Tapi untuk perubahan ini BKDZN nggak bisa sendirian. Ya. Penduduk dunia yang mungkin sekarang itu 7 miliar barangkali ya, nggak bisa BKDZN sendirian. Ternyata di luar sana banyak komunitas sama visinya sama kita untuk perubahan. Nah, kalau jalannya masing-masing nggak lama prosesnya. Maka ada satu komunitas yang visinya sama, itu teman-teman dari TML, Theocentric Motivation and Leadership. Nah, kebetulan foundernya memang berteman sama kita. Nah, sehingga timbul gagasan. Nah, dipercepatlah, harusnya 2 bulan lagi terbit buku, dipercepat kolaborasi buku. Jadi dua komunitas yang mempunyai visi yang sama ya. Visi yang sama. Berkombinasi ya. Digabung kekuatan ini, jadilah mungkin 2 minggu ke depan udah bisa dinikmatin buku itu. Isinya lebih bervariasi lagi, karena memang banyak yang memberikan kontribusi dalam penulisan itu, Pak Arif ya. Dan terkait dengan buku tersebut, judulnya sudah ditemukan kira-kira Pak Arif? Udah, saya bocorin aja nih judulnya. Jadi judulnya itu Service to the Nation. Menghimpun yang terserak, mengikat yang terkumpul. Menarik nih judulnya. Wah, itu saya masih bertanya bagaimana bisa merangkai kata-kata seindah itulah ya. Merangkai yang terserak, menghimpun yang terkumpul gitu ya.
Jadi kawan-kawan semua itu wajib untuk membeli dan membaca serta mengaplikasikannya. Karena saya sudah punya dua buku sebelum ini dan relate memang dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya si penulis menyampaikan memang dengan gayanya sendiri dan apa yang dirasakannya. Yeah. Seperti jadi tidak membosankan ataupun ya yang sifatnya normatif dan sebagainya. Jadi segera tunggu kehadiran buku tersebut dan nikmati. Dan kami berharap bahwa buku itu bisa menjadi sebuah awal perubahan bagi kawan-kawan semua. Setiap buku BKDZN ada garansi di situ. Ada garansi apa itu? Bukan garansi uang kembali? Bukan. Jadi garansi buku-buku BKDZN 2 buku sebelumnya dan ini buku ketiga. Setiap Anda membaca buku itu garansinya Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Asik. Tuh pemirsa. Itu garansinya. Jangan ragu tuh, Anda akan berubah dengan membaca buku tersebut. Cuman perlu diketahui BKDZN tidak jualan buku. Karena apa? Komunitas ini sudah komitmen untuk gerakan moral non-profit. Ya. Dan tidak pernah ada iuran anggota BKDZN. Jadi nggak usah takut kalau mau masuk. Gitu kalau ya. Banyak yang tanya saya, Pak Arif, syarat masuk BKDZN itu apa? Iya. Syaratnya mau berubah. Ketika Anda mau berubah, Anda jadi ownernya BKDZN. Langsung jadi CEO-nya ya. CEO-nya. Jadi semua itu owner BKDZN ketika dia mempunyai syarat untuk berubah. Yeah. Kenapa saya bilang tidak jualan buku? Buku itu dihargakan ongkos cetak. Kelebihan dari ongkos cetak itu kita donasikan lagi kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Oke. Seperti penyapu jalan gitu ya. Penyapu jalan yang terdampak COVID, gitu ya. Tukang gerobak asongan, panti asuhan. Iya. Jadi donasi kemanusiaan. Artinya ketika Anda membayar buku ini, separohnya donasi kemanusiaan kira-kira gitu. Dan pastinya pahala insya Allah ya didapat ya, itu Allah yang menentukan semua. Paling tidak itu pasti ada kontribusi kita sebagai sama manusia ya, pastinya ya. Oke pemirsa semuanya, memang untuk berani keluar dari zona nyaman selain tantangan juga ada kenikmatan di sana ya. Pada saat itu perubahan itu mulai terjadi, ada hal-hal yang berubah dan itu pastinya setiap ada perubahan itu tentu saja menghadirkan hal-hal baru dalam hidup kita sehingga kita tidak monoton ini. Nah terkait dengan ini Pak Arif, setiap khususnya pegawai pengadilan ya, karena saya sebagai pegawai di PA Muara Bulian, pada saat kita sudah memiliki rasa ingin berubah terkait dengan tupoksi atau kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, tentu saja tim akan diuntungkan dengan itu. Ya, artinya tidak pernah ada Superman itu dibutuhkan dalam sebuah tim, karena kita mengharapkan super tim bukan Superman. Nah untuk bisa mengikat orang-orang yang tergabung menjadi tim itu bagaimana kuncinya Pak Arif? Ya, jadi manajemen modern adalah manajemen distribusi pekerjaan. Oke. Nah, jadi manajemen modern itu kata kuncinya adalah itu masuk dalam prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen modern itu adalah distribusi pekerjaan. Kita sering istilah dengar manajemen tukang sate. Dia motong, dia nusuk dagingnya juga, dia bakar gitu. Bakar sendiri dia. Manajemen tukang cukur. Cukur gitu. Itu nggak berlaku di manajemen modern. Iya. Prinsip manajemen adalah saya hebat ini bukan saya hebat loh. Kenapa? Kita hebat itu karena kita dikelilingi orang-orang hebat. Ya. Maka tugas kita menghebatkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi konsepnya betul, tidak ada Superman di kantor itu. Kalau nggak saya, nggak jadi. Emang kalau nggak ada kamu, apa? Gitu. Betul. Orang lain banyak gitu. Betul. Jadi jangan sekali-kali Anda mengklaim bahwa kalau nggak saya nggak jadi, nggak bisa. Jadi prinsip-prinsip mendeklar bahwa ini kerjaan saya itu nggak berlaku di saat sekarang. Bagaimana caranya? Caranya adalah distribusi pekerjaan. Kita kan sering menganggap remeh orang. Pasti nggak bisa deh. Sehingga padahal kalau kita kasih, dia akan
coba deh segera kasih kepercayaan sehingga dia bisa melaksanakan. Orang dia belum pernah melaksanakan kok kita ragu-ragu. Iya, betul sekali. Bahkan kadang gini, pada saat kita memberikan pekerjaan, pertama kita ragu dengan kemampuan dia. Yang kedua bisa jadi kita khawatir bahwa kita akan ditanya kembali karena si kawan yang kita perintah ini nggak paham. Otomatis kita sebagai si pemberi kebijakan atau si pendistribusi pekerjaan juga harus tetap menggali kemampuan ya Pak Arif ya. Nggak bisa diam juga walaupun kita punya bawahan, kamu kerjakan ya. Pada saatnya kita juga akan ditanya tentang permasalahan. Nah, disitulah fungsinya bahwa setiap orang memang harus tetap selalu belajar. Apapun, siapapun dia, apapun jabatannya, tetap harus menggali potensi dirinya sendiri. Begitu ya Pak Arif ya? Iya. Dan jujur bahwa memang dalam seperti kondisi saat ini yang banyak tuntutan di pekerjaan, tim sangat dibutuhkan. Tidak ada lagi Superman bahwa semuanya itu semuanya saya. Itu yang bahaya memang, kata-kata yang seperti itu bisa menjebak diri kita sendiri dalam tatanan pergaulan di kantor pastinya, seperti Pak Arif ya. Oke, baiklah pemirsa, terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Sejak Pak Arif menjadi Sesdijen Nyobadilak ya, itu nggak pernah ke Jambi. Terakhir ke Jambi itu tahun 2018 dan itu pun masih sebagai sekretaris PT Lampung kalau saya nggak salah ya, yang Pak Arif sampai 12 hari bulan puasa touring di Jambi. Nah, kira-kira kapan nih Pak Arif bisa menyapa kami kawan-kawan di Jambi, mendapatkan nutrisi, motivasi, bisa nggak nih? Iya. Jadi jadi dengan kondisi hari ini, ngapain harus turun ke daerah ketika kita bisa manfaatkan teknologi informasi? Ya, jarak sudah tidak menjadi kendala. Tidak menjadi kendala. Memang betul. Nggak puas kalau nggak ketemu fisik gitu kan. Apa yang terjadi? Pandemi COVID membawa berkah. Ketika kita yang di pusat jarang turun, penghematan uang negara itu luar biasa. Luar biasa, benar sekali. Saya memang termasuk orang yang jarang turun ke daerah. Jarang saya turun ke daerah, kecuali memang teman-teman daerah mengundang secara khusus. Waktu saya ada, saya datang. Oke, siap. Jadi artinya kalau memang Jambi mengundang saya waktu saya kosong, insya Allah datang. Amin. Dan jangan khawatir bayarin tiket saya akan bayar tiket sendiri. Akomodasi gitu ya? Iya. Aduh, memang saat ini dibutuhkan pejabat yang pada prinsipnya mempunyai sebuah kebijakan dan kekuatan, tapi tidak mengharapkan itu semua. Artinya memberikan contoh teladan ya, role model, tidak hanya lip service, tidak hanya berbicara, tapi juga melakukan aksi-aksi secara nyata. Itulah yang membuat kita merasa bahwa ini memang bagi kami seorang role model lah, seorang panutan yang pantas untuk kami contoh. Ya belum, saya juga masih dalam proses belajar, belajar berbuat baik. Kalau saya takut saya sombong gitu loh. Maka sudah deh, kita semua ini makhluk Tuhan yang tidak luput dari kesalahan pasti. Tidak luput dari kesalahan. Dan itu kita harus jujur, aku itu. Apa yang kita berbuat ini belum seberapa. Tapi ya harus terus diperbuat. Ya, betul sekali memang. Gitu, teman-teman. Karena pada saat kita sudah tidak ada lagi upaya, ya itu akan mematikan kita juga sebenarnya secara hati ya, sebenarnya seperti itu. Jadi sekecil apapun upaya dan usaha dari kawan-kawan, yakinlah bahwa itu akan memberikan hasil yang terbaik, bukan saja buat diri kita sendiri, tapi juga orang-orang tercinta di sekeliling kita. Begitu deh. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang ada, dan alhamdulillah sekali akhirnya walaupun nggak di Jambi saya kan bisa ngobrol. Iya, hal ini sudah sangat amat lama kami harapkan bisa berbincang secara langsung melalui media ini, dan semoga ini menjadikan motivasi khususnya buat kawan-kawan di Pengadilan Agama Borobulian bahwa kita tidak sendiri untuk melakukan perubahan. Banyak kawan-kawan di sana, di luar sana yang memiliki visi yang sama dengan kita. Karena itu, ayo sama-sama kita melakukan perubahan. Sekecil apapun itu pasti akan bermanfaat, begitu ya. Demikian bincang santai kita pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan pastinya lonceng notifikasi yang ada di YouTube agar kawan-kawan bisa selalu tahu nih apa-apa saja informasi terbaru dari Pengadilan Agama Muara Bulian. Dan selain program podcast ini, kita juga punya program liputan kegiatan, Pak. Oke. Liputan kegiatan Pengadilan Agama Muara Bulian selama 1 bulan penuh. Itu kita kompilasi dan akan kita tayangkan juga untuk setiap bulannya, sehingga masyarakat bisa melihat apa-apa saja kegiatan-kegiatan PA Muara Bulian di setiap bulannya. Demikian Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.